kasih atas kesempatannya. Halo rekan-rekan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengauditan kelas FC. Kali ini kami akan membahas chapter 9 dengan judul materi Menilai Resiko Kesalahan Material. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nindya Febrianti Rohim dengan NIM 239, Cihan Rafida Muntas dengan NIM 288, Anggi Marsyalina Himawan dengan NIM 316, Nadila Ekstalika dengan NIM 754, Miselin Atita dengan NIM 761, Mirza Sofi Unisa dengan NIM 807, Alvin Sukawati dengan NIM 809. Terima kasih. Resiko salah saji material adalah fungsi dari kerentanan laporan keuangan secara keseluruhan atau akun individu terhadap salah saji, termasuk resiko bahwa kontrol klien mungkin tidak efektif dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji. Risiko salah saji material ada pada dua tingkat, yaitu yang pertama tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, dan yang kedua pada tingkat asersi untuk kelas transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan. Risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan mengacu pada risiko yang berhubungan secara luas dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi mempengaruhi sejumlah transaksi dan akun yang berbeda. Standar auditing mengharuskan auditor untuk menilai risiko salah saji material pada tingkat asersi untuk kelas transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut. Tujuan audit untuk setiap asersi dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit persuasif bahwa masing-masing tujuan audit tersebut tercapai. Risiko salah saji material pada tingkat asersi terdiri dari dua komponen, yaitu risiko bawaan dan risiko pengendalian. Risiko bawaan mencerminkan penilaian auditor atas kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal klien. Lalu yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian merupakan penilaian auditor atas risiko bahwa salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat oleh pengendalian internal klien. Prosedur penilaian risiko. Prosedur penilaian risiko meliputi yang pertama, pertanyaan manajemen dan lainnya dalam entitas, yang kedua, prosedur analitis, yang ketiga, observasi dan inspeksi, yang keempat, diskusi antar anggota tim perikatan, yang kelima, prosedur penilaian risiko lainnya. Secara kolektif, kinerja prosedur penilaian risiko dirancang untuk membantu auditor memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk kontrol internal untuk tujuan menilai risiko salah saji material ketika merencanakan audit. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jan Rafida dengan NIM 2019-310-288. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh rekan saya. Peran prosedur penilaian risiko, di mana yang pertama yaitu memberikan masukan untuk memahami entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal. Secara kolektif, kinerja prosedur penilaian risiko dirancang untuk membantu auditor memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk kontrol internal, untuk tujuan menilai risiko salah saji material ketika merencanakan audit. Yang kedua, membantu auditor mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material. Manajemen dan pihak lain dalam entitas mungkin memiliki informasi penting untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko salah saji material. Yang ketiga, dalam menanggapi penilaian digunakan untuk mengembangkan strategi audit dan risiko rencana audit. Dalam mengembangkan strategi audit, auditor akan sering berinteraksi dengan anggota manajemen dan orang lain, dengan tanggung jawab pelaporan keuangan untuk memahami entitas dan lingkungannya, dan untuk belajar tentang desain dan operasi kontrol internal. Selain itu, membuat pertanyaan dari orang-orang itu, standar menekankan manfaat dan pentingnya memperoleh informasi atau perspektif yang berbeda melalui penyelidikan orang lain dalam entitas dan karyawan lain dengan tingkat otoritas yang berbeda.
Selain itu, pertanyaan dari mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola memberikan auditor dengan wawasan penting tentang pengawasan tata kelola secara keseluruhan yang diberikan oleh Dewan Direksi dan lainnya, yang merupakan aspek penting dari pengendalian internal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mempertimbangkan resiko penipuan. Di antara penipuan sering melibatkan skema rumit dan canggih yang dirancang oleh pelaku untuk menyembunyikan, seperti pemalsuan persetujuan dan otoritas untuk transaksi pencairan uang tunai yang tidak biasa atau upaya yang disengaja untuk tidak mencatat transaksi dalam akuntansi catatan. Orang-orang yang terlibat dalam penipuan seringkali sengaja memberikan informasi yang keliru kepada auditor. Akibatnya, mengidentifikasi salah saji material karena penipuan itu sulit. Kemudian yang kedua, auditor harus direncanakan dan dilakukan dengan sikap skeptisisme profesional dalam semua aspek perikatan. Penerapan skeptisisme profesional terdiri dari dua utama komponen. Yang pertama, pikiran yang mempertanyakan dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur yang harus dilakukan oleh auditor untuk memperoleh informasi dari manajemen tentang pertimbangan mereka atas kecurangan. Yang pertama, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang penilaian mereka atas resiko bahwa laporan keuangan mungkin salah saji secara material karena kecurangan. Yang kedua, standar audit mengharuskan auditor untuk mengajukan pertanyaan kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas tentang pengetahuan mereka tentang kecurangan aktual, dugaan, atau dugaan yang mempengaruhi klien. Pertimbangan auditor tentang resiko salah saji material karena kecurangan dibuat pada tingkat pelaporan keuangan dan pada tingkat asersi untuk kelas-kelas transaksi, saldo akun, penyajian, dan pengungkapan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu identifikasi resiko signifikan, di mana resiko salah saji material yang diidentifikasi dan dinilai dalam penilaian profesional auditor memerlukan pertimbangan audit khusus. Identifikasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada transaksi non-rutin, yang kedua ada hal-hal yang membutuhkan penghakiman yang signifikan, dan yang terakhir ada resiko penipuan. Transaksi non-rutin dapat meningkatkan resiko salah saji material karena mereka sering meningkatkan intervensi manajemen yang lebih luas, termasuk lebih banyak ketergantungan pada pengumpulan dan pemrosesan data manual versus otomatis. Selanjutnya, hal-hal yang membutuhkan penghakiman yang signifikan. Resiko signifikan juga terkait dengan hal-hal yang memerlukan penilaian signifikan karena mereka termasuk pengembangan estimasi akuntansi yang pengeluaran signifikan ketidakpastiannya ada. Yang terakhir adalah resiko penipuan. Ketika auditor mengidentifikasi resiko potensial salah saji material akibat kecurangan, standar audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan sebuah resiko tersebut. Materi selanjutnya yaitu model resiko audit. Model resiko audit membantu auditor untuk memutuskan berapa banyak dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan untuk setiap tujuan audit yang relevan. Biasanya akan dinyatakan sebagai berikut. Plan detection risk sama dengan acceptable audit risk dibagi dengan inherent risk dikalikan control risk. Model resiko audit dibagi menjadi 4. Yang pertama ada resiko deteksi yang direncanakan, merupakan resiko bahwa bukti audit untuk satu tujuan akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja. Yang kedua ada resiko kontrol, di mana mengukur penilaian auditor atas resiko bahwa salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal. Yang ketiga adalah resiko bawaan, di mana mengukur penelitian auditor atas kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal tersebut. Dan yang terakhir adalah yang dapat diterima atau resiko yang dapat diterima, merupakan ukuran seberapa bersedia auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji material setelah audit selesai dan opini tanpa modifikasi yang telah diterbitkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Audrey Manesha dengan NIM 2019-310753 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu tentang
Menilai risiko audit yang dapat diterima. Risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran seberapa bersedia auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji material setelah audit selesai dan opini tanpa modifikasi yang telah diterbitkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima yaitu yang pertama, ukuran klien. Ukuran klien diukur dengan total aset atau total pendapatan akan berdampak pada risiko audit yang dapat diterima. Yang kedua, yaitu distribusi kepemilikan. Pernyataan koperasi yang dimiliki publik biasanya diandalkan oleh lebih banyak pengguna daripada yang dimiliki korporasi yang dipegang erat. Yang ketiga, sifat dan jumlah kewajiban. Ketika pernyataan mencakup sejumlah besar kewajiban, mereka lebih cenderung digunakan secara luas oleh kreditor aktual dan potensial daripada ketika ada beberapa kewajiban. Selanjutnya tentang perbedaan antara risiko dalam model risiko audit. Ada perbedaan penting dalam cara auditor menilai 4 faktor risiko dalam model risiko audit. Untuk risiko audit yang dapat diterima, auditor memutuskan risiko bersedia diambil oleh KAP bahwa laporan keuangan salah saji setelah audit selesai berdasarkan faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan klien. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang kemungkinan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan. Yang pertama, ada posisi likuiditas. Jika klien selalu kekurangan uang tunai dan modal kerja, itu menunjukkan masalah di masa depan dalam membayar tagihan. Yang kedua, keuntungan atau kerugian pada tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, metode pertumbuhan pembiayaan. Semakin banyak klien bergantung pada utang sebagai alat pembiayaan, semakin besar risiko kesulitan keuangan jika keberhasilan operasi klien menurun. Selanjutnya ada sifat operasi klien. Jenis bisnis tertentu secara inheren lebih berisiko daripada yang lain. Selanjutnya ada kompetensi manajemen. Manajemen yang kompeten selalu waspada terhadap kesulitan keuangan potensial dan memodifikasi metode operasinya untuk meminimalkan efek dari masalah jangka pendek. Selanjutnya ada membuat keputusan risiko audit yang dapat diterima. Untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, auditor harus terlebih dahulu menilai setiap faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Ada beberapa metode yang digunakan auditor untuk menilai masing-masing dari 3 faktor yang telah dibahas. Yang pertama, ada faktor ketergantungan pengguna eksternal pada laporan keuangan. Untuk metode yang digunakan adalah yang pertama ada memeriksa laporan keuangan termasuk catatan kaki seperti formulir 10K untuk perusahaan terbuka. Yang kedua, membaca risalah rapat direksi untuk menentukan rencana ke depan. Yang ketiga, baca laporan analisis keuangan untuk perusahaan publik. Selanjutnya ada diskusikan rencana pembiayaan dengan manajemen. Yang faktor kedua ada kemungkinan kesulitan keuangan. Untuk metodenya, menganalisis laporan keuangan untuk kesulitan keuangan menggunakan rasio dan prosedur analitis lainnya. Selanjutnya ada metode periksa laporan arus kas historis dan proyeksi untuk sifat arus kas masuk dan arus keluar. Faktor ketiga adalah integritas manajemen. Untuk metode yang digunakan, kita mengikuti prosedur yang dibahas dalam bab 8 untuk penerimaan dan kelanjutan klien. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Misalian Atita Doni dengan NIM 2019310761 akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh rekan saya. Evaluasi auditor atas integritas manajemen. Sebagai bagian dari investigasi klien baru dan evaluasi klien yang berkelanjutan, jika klien memiliki integritas yang meragukan, auditor kemungkinan akan menilai risiko audit yang dapat diterima yang lebih rendah. Perusahaan dengan integritas rendah sering melakukan urusan bisnis mereka dengan cara yang mengakibatkan konflik dengan pemegang saham, regulator, dan pelanggan mereka. Berbagai cara yang dapat ditempuh oleh
auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen, yaitu yang pertama melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, yang kedua meminta keterangan kepada pihak ketiga, yang ketiga melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Slide selanjutnya yaitu menilai risiko inheren. Auditor harus menilai faktor-faktor yang membentuk risiko dan memodifikasi bukti audit untuk mempertimbangkannya. Auditor harus mempertimbangkan beberapa faktor utama ketika menilai risiko yang melekat, yaitu yang pertama sifat bisnis klien, selanjutnya hasil audit sebelumnya, keterlibatan awal versus berulang, pihak terkait, transaksi kompleks atau non-rutin. Diperlukan pertimbangan untuk mencatat saldo dan transaksi rekening yang benar, make up of the population, faktor yang terkait dengan pelaporan keuangan yang curang, faktor-faktor terkait penyalahgunaan aset. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang membuat keputusan risiko inheren. Auditor harus mengevaluasi informasi yang mempengaruhi risiko bawaan untuk menilai risiko salah saji material pada tingkat tujuan audit untuk siklus, saldo, dan pengungkapan. Beberapa faktor seperti keterlibatan awal versus keterlibatan berulang akan mempengaruhi banyak atau mungkin semua siklus. Sedangkan yang lain seperti transaksi non-rutin hanya akan mempengaruhi akun atau tujuan audit tertentu. Nah, asumsi bahwa dalam audit persediaan, yaitu auditor harus mencatat bahwa sejumlah besar salah saji ditemukan pada tahun sebelumnya, dan perputaran persediaan melambat pada tahun berjalan. Baik, selanjutnya yaitu hubungan risiko dengan bukti dan faktor mempengaruhi risiko. Auditor merespon risiko terutama dengan mengubah tingkat pengujian dan jenis prosedur audit, termasuk memasukkan ketidakpastian dalam prosedur audit yang digunakan. Nah, selain memodifikasi bukti audit, terdapat dua cara agar auditor dapat mengubah audit untuk merespon risiko. Yang pertama yaitu perjanjian mungkin membutuhkan staf yang lebih berpengalaman. Perusahaan CPA harus memiliki semua keterlibatan dengan staf yang berkualitas. Untuk klien dengan risiko audit rendah yang dapat diterima, perawatan khusus tepat untuk penetapan staf. Dan pentingnya skeptisisme profesional harus ditekankan. Demikian pula jika area audit seperti inventaris memiliki risiko inheren yang tinggi, penting untuk menetapkan area itu kepada seseorang yang berpengalaman dalam mengaudit inventaris. Yang kedua yaitu perjanjian akan ditinjau lebih hati-hati dari biasanya. Perusahaan CPA perlu memastikan peninjauan yang memadai atas file audit yang mendokumentasikan perencanaan, akumulasi dan kesimpulan, dan hal-hal lain dalam audit auditor. Ketika risiko audit yang dapat diterima rendah, maka peninjauan yang lebih luas sering kali dijamin, termasuk peninjauan oleh personel yang tidak ditugaskan dalam perikatan. Jika risiko salah saji material atau kombinasi risiko inheren dan risiko kontrol tinggi untuk tujuan audit tertentu untuk suatu akun, maka pengulas kemungkinan akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memastikan bukti apakah sesuai dan dievaluasi dengan benar. Next, yaitu risiko audit untuk segmen. Risiko salah saji material, risiko pengendalian, dan risiko inheren dinilai untuk setiap tujuan audit di setiap segmen audit. Penilaian cenderung bervariasi pada audit yang sama dari siklus ke siklus, akun ke akun, dan tujuan ke tujuan. Beberapa auditor menggunakan risiko audit yang dapat diterima yang sama untuk semua segmen berdasarkan keyakinan mereka bahwa pada akhir audit, penggunaan laporan keuangan harus memiliki tingkat jaminan yang sama untuk setiap segmen laporan keuangan. Auditor lain menggunakan tingkat jaminan yang berbeda untuk segmen yang berbeda berdasarkan keyakinan mereka bahwa penggunaan laporan keuangan mungkin lebih peduli tentang saldo akun tertentu relatif terhadap akun lain dalam audit yang diberikan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai menghubungkan materialitas kinerja dengan risiko dengan tujuan audit terkait keseimbangan. Nah, pada praktiknya untuk menilai risiko sendiri yang melekat dan mengendalikan setiap tujuan audit yang terkait dengan keseimbangan, tidak lazim untuk mengalokasikan materialitas ke tujuan tersebut. Auditor dapat secara efektif mengaitkan sebagian besar risiko dengan tujuan yang berbeda, dan cukup mudah untuk menentukan hubungan antara risiko dan satu atau dua tujuan. Nah, dalam menghubungkan materialitas kinerja dengan risiko dan tujuan audit terkait keseimbangan ini terdapat 3 hal. Yang pertama mengenai batasan pengukuran. Nah, salah satu batasan utama dalam penerapan model risiko audit ini adalah sulitnya mengukur komponen-komponen model. Terlepas dari upaya terbaik auditor dalam perencanaan, penilaian risiko audit yang dapat diterima, lalu risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi yang direncanakan, sangat subjektif dan hanya merupakan perkiraan realitas. Untuk mengimbangi masalah pengukuran ini, banyak auditor menggunakan istilah pengukuran yang luas dan subjektif, seperti rendah, sedang, dan tinggi. Sama sulitnya untuk mengukur jumlah bukti yang tersirat oleh risiko deteksi terencana yang diberikan. Nah, metode pengukuran auditor terlalu tidak tepat untuk memungkinkan pengukuran kuantitatif yang akurat dari bukti gabungan. Sebagai gantinya, auditor secara subjektif mengevaluasi apakah cukup bukti yang direncanakan telah sesuai untuk memenuhi risiko deteksi yang direncanakan, rendah, sedang, atau tinggi. Pertimbangan profesional yang cukup diperlukan untuk memutuskan berapa banyak lagi terkait batasan pengukuran. Yang selanjutnya adalah uji rincian neraca bukti perencanaan lembar kerja. Nah, auditor mengembangkan berbagai jenis alat bantu keputusan untuk membantu menghubungkan penilaian yang mempengaruhi bukti audit dengan bukti yang tepat untuk dikumpulkan. Salah satu lembar kerja tersebut disertakan dalam gambar 9.4 halaman 282 di e-book untuk audit piutang usaha Hillsbook Hardware CO, di mana penanggung jawab penugasan Franmore membuat keputusan berikut dalam audit Hillsbook Hardware CO meliputi materialitas kinerja, risiko audit yang dapat diterima, dan risiko bawaan. Materialitas kinerja, di mana penilaian awal tentang materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan ditetapkan sebesar $442.000, sekitar 6% dari pendapatan dari operasi. Dia mengalokasikan $265.000 untuk audit piutang usaha. Mungkin untuk lebih jelasnya ada di dalam e-book. Lalu untuk risiko audit yang dapat diterima, Moore menilai risiko audit yang dapat diterima sebagai sedang karena perusahaan tersebut diperdagangkan secara publik, tetapi dalam kondisi keuangan yang baik dan memiliki integritas manajemen yang tinggi. Meskipun Hillsbook adalah perusahaan publik, sahamnya tidak dimiliki secara luas atau diikuti secara ekstensif oleh analis keuangan. Lalu risiko bawaan. Moore menilai risiko inheren sebagai media keberadaan dan pisah batas karena kekhawatiran atas pengakuan pendapatan. Moore juga menilai risiko bawaan sebagai media untuk nilai realisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, penyesuaian audit terhadap pengisian piutang tak tertagih dilakukan karena dianggap terlalu rendah. Risiko bawaan dinilai rendah untuk semua tujuan lainnya. Risiko deteksi yang direncanakan akan kira-kira sama untuk setiap tujuan audit terkait saldo dalam audit piutang usaha untuk Hillsbook Hardware CO. Jika hanya 3 faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor adalah audit yang dapat diterima risiko bawaan, dan materialitas kinerja. Lembar kerja perencanaan bukti menunjukkan bahwa faktor lain juga harus dipertimbangkan sebelum membuat keputusan bukti akhir. Lalu yang selanjutnya adalah merevisi bukti audit. Dalam menerapkan model risiko audit, auditor khawatir tentang over-auditing dan under-audit. Sebagian besar auditor lebih peduli tentang yang terakhir karena di bawah audit perusahaan CPA memaparkan tanggung jawab hukum dan kehilangan reputasi profesional. Karena kekhawatiran untuk menghindari audit yang kurang, auditor biasanya menilai risiko secara konservatif. Auditor mengembangkan berbagai jenis alat bantu keputusan untuk membantu menghubungkan penilaian yang mempengaruhi bukti audit dengan bukti yang tepat untuk diakumulasikan. Perhatian khusus harus dilakukan ketika auditor memutuskan berdasarkan bukti yang terakumulasi.
bahwa menilai awal risiko pengendalian atau risiko inherent dikecilkan atau risiko audit yang dapat diterima dilebih-lebihkan. Dalam keadaan seperti ini, auditor harus mengikuti pendekatan dua langkah. Yang pertama yaitu auditor harus merevisi penilaian awal dari risiko yang sesuai. Hal ini tuh melanggar karena hati-hati untuk membiarkan penilaian asli tidak berubah jika auditor tahu itu tidak pantas. Lalu yang kedua adalah auditor harus mempertimbangkan pengaruh revisi terhadap persyaratan bukti tanpa menggunakan model risiko audit. Jika risiko yang direvisi digunakan dalam model risiko audit untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan yang direvisi, ada bahaya jika tidak meningkatkan bukti secara memadai. Sebagai gantinya, auditor harus hati-hati mengevaluasi implikasi revisi risiko dan memodifikasi bukti secara tepat di luar model risiko audit. Yang terakhir yaitu mengenai hubungan risiko dan materialitas untuk bukti audit. Konsep materialitas dan risiko dalam audit terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Risiko adalah ukuran ketidakpastian, sedangkan materialitas adalah ukuran besarnya atau ukuran. Secara bersama-sama mereka mengukur ketidakpastian jumlah besaran tertentu. Nah, hubungan antara materialitas kinerja dan 4 risiko terhadap bukti audit yang direncanakan ditunjukkan pada gambar 9.5 di dalam e-book. Angka ini memperluas gambar 9.4 di gambar sebelumnya dengan memasukkan materialitas kinerja. Di sini terdapat bahwa materialitas kinerja ini tidak mempengaruhi salah satu dari 4 risiko, dan risiko tidak berpengaruh pada materialitas kinerja, tetapi mereka bersama-sama menentukan bukti yang direncanakan. Dengan kata lain, materialitas kinerja bukan merupakan bagian dari model risiko audit, tetapi kombinasi antara materialitas kinerja dan faktor model risiko audit yang menentukan bukti audit yang direncanakan. Tetapi bersama-sama mereka menentukan bukti yang direncanakan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan semoga presentasi dari kelompok kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.